Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini kembali saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16. Demikian firman Allah. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul 7 kesalahan dalam mengatur waktu. Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai keberhasilan di dalam hidup ini, keberhasilan bagi kita orang-orang percaya itu tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana seseorang mengatur waktu. Perhatikan kalimat ini. Keberhasilan itu tidak pernah bisa dipisahkan dari seseorang yang mengatur waktu. Bagaimana seseorang mengatur waktu di dalam kehidupannya. Banyak orang gagal bukan karena nasib, namun karena ketidakmampuannya di dalam mengatur waktu. Bagi orang-orang yang tidak bisa mengatur waktu, Alkitab mencatat dengan tegas bahwa orang itu adalah orang-orang bebal atau orang-orang bodoh. Nah, saudara, pagi ini saya mau mengingatkan saudara bahwa Tuhan memberikan kita waktu 24 jam dalam sehari. Itu adalah blessing from God. Itu adalah berkat kasih karunia dari Allah. Tugas kita adalah bagaimana menciptakan 24 jam itu menjadi sesuatu yang menguntungkan kita dan pada akhirnya memuliakan Allah. Saudara-saudara, saya menulis kita harus mengatur waktu. Mengapa mengatur waktu itu penting, saudara? Karena memang penting sekali. Sebab jika kita tidak dapat mengatur waktu dengan baik, maka tentu kehidupan kita tidak akan pernah menikmati keberuntungan demi keberuntungan. Orang yang tidak bisa mengatur waktu, maka orang itu tidak akan pernah meraih sesuatu atau menikmati sesuatu. Orang yang tidak bisa mengatur waktu, maka dia tidak akan pernah bisa menikmati berinteraksi dengan sesama, terlebih berinteraksi dengan Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Kenapa, saudara? Karena waktunya tidak bisa dikendalikan. Dia disibukkan dengan waktu-waktu yang ada, sehingga lupa berinteraksi dengan sesamanya, dengan keluarganya, terlebih kepada Tuhan. Pagi ini saya mau katakan, saudara, mari kita mulai mengoreksi diri, mari kita mulai sadar diri bahwa kita harus mengatur waktu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, kesalahan-kesalahan apa yang seringkali kita lakukan di dalam mengatur waktu? Saya menulis, saudara, ada 7 kesalahan kita, seringkali kita tidak sadari, dan ini adalah kesalahan di dalam mengatur waktu kita. Yang pertama saya menulis, kenapa kita salah dalam mengatur waktu? Kesalahan yang pertama adalah kita tidak mau mengatur waktu. Saudara, ini kesalahan pertama kita di dalam mengatur waktu, karena kita tidak mau mengatur waktu. Masa bodoh, mengalir saja, jalani saja. Bagaimana nanti? Tidak bisa, saudara. Kita harus punya planning, kita harus punya rencana. Bagaimana di 24 jam ini, apa yang harus saya lakukan di 24 jam ini. Lalu yang kedua, kesalahan yang kedua adalah kita terlalu fokus kepada hal yang mendesak, bukan hal yang penting. Di 24 jam yang Tuhan kasih, seringkali kita memfokuskan sesuatu kepada hal yang mendesak kita. Tetapi itu nggak penting sebenarnya. Kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih penting yang harus kita kerjakan daripada sesuatu yang mendesak. Yang ketiga, saudara, kesalahan kita adalah kita tidak punya skala prioritas. Di 24 jam ini, apa yang harus saya utamakan? Apa yang harus saya prioritaskan? A, B, C, atau D? Yang keempat, saudara, seringkali kita terlalu banyak menggunakan waktu untuk istirahat. Atau kita mungkin terlalu nyaman dengan
istirahat, dengan berleha-leha, dengan bersantai-santai, dengan 24 jam yang Tuhan kasih, kita seringkali mengatur waktu dengan terlalu banyak istirahat, bermain game, bermain media sosial, kita tidur, kita menikmati di rumah santai-santai, sehingga kita lupa bagian yang terpenting yang harus kita kerjakan. Yang kelima, saudara, kesalahan kita yang kelima dalam mengatur waktu adalah kita tidak mengikuti aturan dalam menggunakan waktu. Seringkali kita terobos aturan yang ada. Kita tidak peduli dengan hal-hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Waktu di 24 jam kita pakai untuk sesuatu yang berhubungan dengan kesenangan kita. Hal-hal yang berdosa, hal-hal yang duniawi kita kerjakan, dan itu melanggar aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan, bahkan aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Yang ketujuh, saudara, kesalahan kita dalam mengatur waktu adalah kita selalu menunggu kesempatan, bukan menciptakan kesempatan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berapa banyak di antara kita di 24 jam yang Tuhan kasih, kita selalu menunggu kesempatan, tidak menciptakan kesempatan. Saudara-saudara sekalian, mari sebagai anak-anak Tuhan, bukankah Allah memberikan kita kreativitas, memberikan kita ide-ide yang cemerlang, memberikan kita kuasa dunamos untuk melakukan sesuatu yang adikodrati. Karena itu, jangan menunggu kesempatan, tapi mari ciptakan kesempatan untuk sesuatu yang baik dalam diri kita, buat diri kita, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan sederhana pagi ini. Dimanapun engkau berada, sepanjang hari ini, di awal minggu ini, saudara, saya mau katakan, mari gunakan waktu dengan baik, supaya kita menjadi orang-orang yang arif. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.